dari tabel. Kita tahu sendiri grafik itu ada sub Y, ada sub X ya, dia membentuk visualisasi data. Nah, berbicara tentang visualisasi data, grafik adalah visualisasi data, tetapi dia bukan infografis. Kenapa? Lebih baik kita merujuk kepada buku infografik karya Randy Craft. Di dalam buku tersebut, Randy Craft mendefinisikan visualisasi data itu berbeda dengan infografis. Tapi memang dua-duanya adalah bahasa komunikasi visual. Visualisasi data itu adalah bentuk wujud atau tampilan dari gambar atau angka. Misal, grafik itu visualisasi data, pie chart itu visualisasi data, diagram itu visualisasi data, tapi itu bukan infografis. Lalu apa itu infografis? Infografis seperti yang saya bilang di awal, infografis adalah bentuk visual dari data, informasi, atau pengetahuan. Di dalam buku infografik, Randy Craft juga menunjukkan bahwa selain dia merupakan bentuk visual dari data, informasi, atau pengetahuan, infografis juga harus memiliki komponen lain. Apa itu? Yang pertama, dia harus merupakan gabungan dari data. Oke ya. Tadi seperti sudah saya sebutkan. Yang kedua, dia adalah gabungan informasi. Kemudian dia kan emang mau ke podcast gue adalah gabungan sekitar dari 2 minggu ya, Pak. berilustrasi Terus image yang lain, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk item dan lain-lain. Dan tiga hal tadi ketika digabungkan maka akan membentuk sebuah cerita. Nah ini syarat infografis adalah informasi yang kita sampaikan kepada audiens itu harus berbentuk cerita, harus mengalir, harus memiliki alur, harus menyampaikan satu informasi khusus yang bisa dipahami secara detail. Seperti yang terjadi sekarang, misalnya sekarang eranya COVID, misal kita menulis infografis tentang tips-tips pencegahan COVID sejak dini, lalu kita memasukkan data jumlah penderita COVID, di tengahnya kita berikan tips, kita tambahkan icon dan gambar, berarti itu adalah infografis. Berbeda halnya dengan ketika kita hanya menampilkan jumlah penderita COVID. Terus dia datang tuh. Nah, ketika itu yang ditampilkan berarti Terus dan infografis, tapi itu adalah visualisasi data. Jadi kita di sini bisa memahami perbedaan antara infografis dengan banter-banter bagaimana infografis itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Cara menyusun infografis memiliki 3 syarat, yaitu simple, harmoni, dan unik. Seperti apa? Kita simak di video selanjutnya. Sesi edisi Oke. Iya. Itu tadi pada akhirnya memberikan pencerahan ya, bahwa intinya begini. Ketika kamu membuat infografis di surat kabar, dipilih dulu berita yang memiliki data, gitu ya. Ya, sekali lagi, berita yang memiliki data itu seperti apa? Biasanya data-data itu berupa sebuah solusi. Biasanya, misalnya bencana Gunung Semeru akhirnya terpecahkan untuk menyelamatkan pada para pengungsi di 3 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga misalnya. Nah, itu data. Terus misalnya data lagi itu misalnya gini. Bagaimana kita melihat bahwa bencana Gunung Semeru itu sebagai peristiwa yang seperti apa misalnya gitu, dan menjadi peringatan pemerintah harus melakukan apa saja, misalnya melakukan peringatan dini, kemudian memonitor secara baik,
gejala-gejala dari Gunung Merapi misalnya. Kemudian sampai ke evakuasi, bagaimana evakuasi, apakah cukup apa enggak, datanya bagaimana, kemana misalnya. Kemudian bisa juga data itu sifatnya jumlah jumlah akibat bencana itu. Misalnya yang sakit berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, yang luka parah berapa, dirawat di mana dan sebagainya. Itu data. Jadi seperti itu. Tetapi bisa juga ketika kita mendapatkan sebuah berita yang sifatnya itu ketemu dengan dengan dua hal yang bisa kita perbandingkan. Dua hal yang kita perbandingkan itu misalnya ormas di sekitar kita yang paling kuat adu kekuatan, yaitu FBR dan PP, Pemuda Pancasila. Nah, kita bisa membandingkan tuh FBR dengan Pemuda Pancasila, kekuatannya itu masing-masing seperti apa. Berarti kita menggunakan jenis infografik yang komparatif misalnya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa berita itu sifatnya informatif, apakah persuasif, apakah sifatnya itu timeline atau sifatnya perbandingan atau komparasi, itu kita jelaskan di video ini sebagai berikut. Mana ya? Padahal sudah saya siapkan sih. Oke, sebentar. Bentar ya. Jenis infografis. Oke, ini aja deh. My job is to make college easier because students have a lot more. Halo semuanya, kita kembali bertemu pada video bagian ketiga tentang infografis, diagram alur. Infografis jenis ini digunakan untuk menyaring urutan, langkah-langkah dalam produk, memiliki arti dalam penggunaan tersebut. Yang kedua, infografis jenis timeline atau alur waktu. Infografis ini digunakan untuk menampilkan informasi secara kronologis, seperti peristiwa penting dalam satu tahun, sejarah kemerdekaan suatu negara, bagaimana suatu ide bisa berkembang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, infografis komparasi atau infografis perbandingan. Seperti namanya, infografis ini digunakan untuk membandingkan atau membedakan dua hal atau lebih ke dalam format visual. Yang keempat, infografis jenis proses. Infografis jenis ini digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan setiap tahapan atau langkah. Yang kelima, infografis jenis visualisasi data. Infografis ini digunakan untuk mengkomunikasikan hubungan antara data yang diilustrasikan kepada pembaca melalui simbol tertentu. Yang keenam, infografis jenis informasi. Infografis jenis ini digunakan untuk mengkomunikasikan konsep baru atau memberi gambaran umum tentang suatu topik. Yang terakhir, infografis jenis interaktif. Ini kan infografis jenis. Oke. Ini saya potong aja. Jadi kalian bisa memilih salah satu jenis infografis yang sesuai. Tadi saya katakan, dan saya sudah mulai membuatnya, yang saya sebutkan sebagai komparatif. Itu seperti apa? Nah, ini saya membuat desainnya. Ini judulnya, Kekuatan Ormas FBR dan PP.
kenapa kok yang satu bawa parang, yang satu bawa apa gitu ya. Dan ingat bahwa ini saya manipulasi di Photoshop. Kemudian di sini ada benderanya FPR, benderanya PP. Kemudian di sini nanti ada data. Dia memiliki anggota sekian, dia memiliki anggota sekian. Kekayaannya sekian, kekayaannya sekian. Ini dipimpin oleh siapa, ini dipimpin oleh siapa, gitu. Jadi ketika ini dilingkupi dengan data-data seperti ini, maka ada gambar, ada penjelasan, ada gambar, ada penjelasan. Penjelasan yang ada di sini boleh sifatnya itu ikonik. Ikon itu misalnya seperti apa sih? Kita bisa mengambil contoh ya. Misalnya seperti ini. Saya akan mencari data tentang mobil tua. Merek Rolls Royce. Saya nggak ngerti, pokoknya kayak gitulah. Salah. Oke, ini saya akan cari di sini saya. Ya. Kita mungkin akan berakhir di 3.30 ya. Iya, Kalau nanti molor nggak tahu. Oke, tapi ini dalam bentuk icon. Icon mobil ini aja deh. Nah ini bisa dibuat icon, ini bisa dibuat icon apa mana lagi ya? Pokoknya simbol-simbol gitulah, simbol-simbol. Nah, bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan yang kayak gini. Ini kan vektor gambarnya. Nah,